selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Grace Deanis Putri Syanipar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya kembali lagi untuk menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi yang berkaitan tentang sejarah sastra. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Yuk! Untuk materi pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian apa itu sejarah dan apa itu sastra. Jadi, sejarah dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Jadi, sejarah sastra itu adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Di Indonesia juga terdapat sebutan yaitu Sejarah Sastra Indonesia. Apa itu Sejarah Sastra Indonesia? Sejarah Sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan yang melingkupinya. Perhatian masyarakat sastra Indonesia terhadap masalah sejarah kebudayaan termasuk sastra telah tampak sejak awal pertumbuhan sastra Indonesia di tahun 1930-an sebagaimana terbaca dalam Polemik Kebudayaan Suntingan Akdiat K. Miharja tahun 1977. Teman-teman, hari ini kita akan mengetahui 3 fungsi utama sejarah sastra. Jadi, secara garis besar terdapat 3 fungsi utama sejarah sastra, baik bersifat global maupun lokal, yaitu yang pertama, sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Yang kedua, sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Dan yang ketiga, sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Kita bahas fungsinya satu-satu ya. Yang pertama, sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Sejarah sastra di satu sisi ini berfungsi menempatkan kembali suatu karya sastra pada eksistensinya yang didasarkan pada latar belakang yang meliputi proses terciptanya karya sastra yang bersangkutan. Fungsi yang kedua yaitu sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Sejarah sastra juga berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia. Karya sastra dalam sejarahnya dapat memberikan andil yang signifikan dalam perkembangan manusia dan kemanusiaannya. Fungsi yang ketiga yaitu sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Jadi, pada gilirannya, pembaca karya sastra harus tahu bentuk dan isi serta periode jenis-jenis sastra tertentu sehingga akan lebih mudah menemukan makna karya sastra secara tepat. Itu tadi 3 fungsi utama sejarah sastra. Sekarang kita berbicara tentang manfaat mempelajari atau memahami sejarah sastra. Apa saja sih? Jadi, sastra Indonesia itu kan merupakan satu dari sekian banyak ciri jati diri bangsa Indonesia. Mempelajari sejarah sastra penting bagi masyarakat Indonesia, minimal memahami sejarah sastra Indonesia. Karena selain melestarikan jati diri bangsa Indonesia, memahami sejarah sastra membuat kita masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan sastra dari zaman ke zaman, dimulai dari awal mula sastra dan perjalanan sastra hingga sekarang.
Dengan mempelajari sejarah sastra, kita juga bisa membedakan apa saja perbedaan dan persamaan antara karya sastra dari generasi ke generasi. Mempelajari sejarah sastra juga berarti menghargai karya-karya sastra dari pengarang-pengarang sastra lama yang sudah wafat. Kita juga bisa menjadikan karya sastra sebagai motivasi untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih kaitan ilmu sastra dengan ilmu lain. Jadi cabang ilmu sastra itu sendiri terdiri dari teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Teori sastra itu adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Kritik sastra adalah istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama seperti telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menghindari kata kritik yang terkesan negatif dan terkesan menghakimi. Sedangkan sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Kita bahas hubungannya secara satu-satu ya. Yang pertama, hubungan teori sastra dan kritik sastra. Teori sastra itu membahas konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh penokohan, alur, latar, dan unsur luar lainnya yang membangun keutuhan sebuah karya sastra. Kritik sastra berfungsi sebagai kegiatan yang menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, memberi penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Jadi, dalam memberikan kritikan-kritikan terhadap karya sastra, para pengkritik tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi harus mempertimbangkan segala kelebihan dan kelemahan karya sastra dengan memperhatikan dasar-dasar dari teori sastra yang melandasinya dalam memberikan penilaian terhadap karya sastra yang ditelitinya. Yang kedua, hubungan teori sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra itu kan yang seperti kita ketahui adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Dari uraian tersebut pun jelas diketahui bahwa diperlukan teori sastra untuk menentukan perkembangan sejarah sastra, untuk menentukan pengaruh timbal balik antar genre sastra, perkembangan tematik, ciri-ciri, karakter karya sastra, diperlukan teori sastra dalam pengkajiannya. Itu demikian diperlukannya dalam teori sastra dan terjadi interaksi antara teori sastra dengan sejarah sastra. Selanjutnya adalah hubungan kritik sejarah dan sejarah sastra. Perkembangan sejarah suatu bangsa ataupun daerah itu diperoleh dari penelitian yang dilakukan para peneliti sastra yang banyak menunjukkan perkembangan yang meliputi perbedaan ataupun persamaan pada karya sastra di masa-masa tertentu. Para peneliti sastra membandingkan suatu karya sastra dengan karya sastra lainnya yang berbeda angkatan. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan yang muncul dari karya sastra yang ditelitinya. Sampai sini materi kita itu merupakan materi tentang sejarah sastra dan cakupan-cakupannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Through the wastelands, through the